Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih telah bergabung pada layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat Palangka 1 bersama saya Penetua Ane Hajiri di pagi ini dari lingkungan pelayanan 4. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami dibangunkan dengan keadaan sehat dan kuat. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, kiranya kuasa Roh-Mu memberi pengertian bagi kami masing-masing untuk mengerti maksud dari kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-22 dengan perikop pentahbisan. Saya baca demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajian dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat kepada kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan haruslah mengunjukkan orang Lewi. Dan Harun harus mengunjuk orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatan bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjuk mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel
baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu, masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita hari ini ditulis oleh Bapak Pendeta Tom Chandra MTH dengan judul Pentahbisan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jauh hari sebelum orang Lewi yang berada di bait Allah atau di sinagoge mengatur dan mengurus peribadatan dan ritual keagamaan Yahudi. Pada masa Musa, mereka pun sudah diperlengkapi dan diserahi tugas dan tanggung jawab keagamaan. Tuhanlah yang menggagas tugas dan tanggung jawab orang Lewi. Begini upacara pentahbisannya. Pertama, Tuhan Allah menyuruh agar Musa mengambil orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan mentahirkan mereka. Ayat 6. Yang kedua, Musa memercikkan air penghapus dosa kepada mereka, harus mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Ayat 7. Korban penghapusan dosa pun diberikan pada ayat yang ke-8. Yang ketiga, setelah itu mereka dikumpulkan di depan kemah pertemuan bersama bangsa Israel. Dalam ayat 9, orang Israel diminta meletakkan tangan mereka kepada orang Lewi. Pada ayat 10, Harun pun dilibatkan dalam prosesi persembahan unjukan orang Lewi bersama anak-anak orang Lewi. Ayat 11 dan 13. 4. Selanjutnya orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda, maka harus ada seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan sebagian sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Dalam ayat 12, barulah orang Lewi menjadi milik kepunyaan Tuhan atau sebagai pelayan di rumah Tuhan. Ayat 14, 16, dan 19. Orang Lewi pun dibolehkan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk melaksanakan pekerjaan jabatannya. Ayat 15 hingga 22.
Musa dan Harun melaksanakan upacara pentahbisan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ayat 20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Lewi pada masa Perjanjian Lama adalah salah satu suku Israel yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dan keperluan umat Israel ketika melaksanakan serangkaian ibadah. Tujuan hidup mereka hanya satu, yakni melayani Tuhan di bait Allah atau di sinagoge-sinagoge. Pada masa Musa, mereka melayani Tuhan di kemah pertemuan. Untuk menegaskan jabatan pelayanannya, maka mereka harus ditahbiskan. Sebagaimana nas yang kita baca hari ini. Pada masa kini, beberapa aliran gereja mengadopsi sistem pentahbisan termasuk gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis. Upacara pentahbisan melibatkan 3 aspek. Aspek yang pertama melibatkan Tuhan yang memilih, meneguhkan, dan mengutus orang-orang yang melayani, baik sebagai penetua, diakon, evangelis, atau pendeta. Aspek kedua adalah para pelayan yang sudah ditahbiskan, tentu mereka akan melaksanakan upacara pentahbisan itu sendiri. Aspek yang ketiga adalah anggota jemaat yang menyaksikan upacara pentahbisan. Mereka diminta untuk menghormati dan mendukung dalam doa, sehingga tugas sebagai penetua, diakon, evangelis maupun sebagai pendeta dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pelayan Tuhan dengan jalur pentahbisan bukan perkara yang gampang. Karena menyangkut 3 aspek tadi, kita harus dapat bekerja sama dengan Tuhan, rekan sekerja, dan anggota jemaat yang kita layani. Kita tidak bisa dominan. Yang dominan adalah sehati sepikir dan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti tujuan orang Lewi. Karena itu, setiap kali kita melaksanakan pentahbisan, ingatlah hal ini. Amin. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kekasih jiwa kami mengucap syukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan hati dan pikiran kami, bahkan iman kami kepadamu. Firman Tuhan mengajar kami untuk dapat menghormati, mendukung para penetua, diakon, atau pendeta yang sudah ditahbiskan sebagai teman sekerja Tuhan. Pakailah kami dalam hal ini ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa like, komen, subscribe, share kepada semua orang.